sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu beruntungnya kita pada subuh ini, satu nikmat besar untuk kita dari Allah pada subuh ini adalah kita dapat menikmati sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh imam guru kita Ustaz Muzakir dengan bacaan yang sangat indah sekali dan nikmat sekali. Tadi bacaan beliau itu, karena ini bacaannya nikmat, maka saya komentari. Dan seharusnya tentu kita berharap semua imam-imam kita dalam mengimami kita sholat itu memberikan sesuatu, bukan hanya selesai sholat tetapi ada satu kenikmatan, kekhusyukan terhadap pentadabburan terhadap ayat-ayat yang dibaca. Jadi kalau kita lihat tadi pada rakaat pertama itu imam kita membaca beberapa ayat berkaitan dengan interaksi kita, khususnya waktu itu para sahabat Nabi dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana interaksi dengan istri-istri Rasulullah SAW itu diatur begitu indah dan detail dalam Al-Quran. Dimulai dengan tadi, siapapun datang ke rumah Rasulullah itu harus proses minta izin dulu, jangan langsung datang, istilahnya batu dan langsung ke pintu. Dan kan hanya rumah Nabi, tidak rumah siapapun. Jadi hampir tanya bandaja jamnya ya rumah orang pahit ke pintu dan dibuka pintu orang bawa hidung kan, tidak boleh. Jadi harus agak jauh dan minta izin. Kalau diizinkan baru boleh masuk. Diizinkan itu tentu dengan yang pertama kita berikan salam sebanyak maksimal 3 kali secara berurutan yang ada jedanya. Kalau 3 kali tidak ada jawaban salam berarti putar balik, berangkat. Dan jangan curiga ke orang. Anak itu maklum, curiga anak gaduh kan, begitu aturannya. Nah kemudian dalam ayat tadi khusus untuk istri-istri Nabi, tapi sebenarnya ini bukan khusus untuk istri Nabi juga, untuk mengandung murina di rumah. Ini penting ya. Jadi di sini istri-istri Nabi itu kalau tidak ada Rasulullah di rumah itu tidak boleh bertemu langsung dengan kami. Jadi harus min warai hijab. Jadi ngomongnya itu mesti lewat dinding. Menyuhana Nabi atau menyuhana ibu-ibu menyuhana suami rumah atau anak uragam, anak mahram yang menyuruh jami yang ke mahram itu tidak pantas sebenarnya ya, itu berjumpa langsung. Maka di sini sisi Nabi juga seperti itu diatur. Memang kalau kita lihat dalam asbabul nuzul ayat ini, kalau tidak salah nanti ada riwayat menyebutkan ini adalah berawal dari usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelumnya seperti itu, sebelum jil menyetruh jami rumah
isteri-isteri Nabi itu tentu seperti kita juga menerima tamu, walaupun hanya tamu umum di luar, tapi merempak langsung. Umpama misalnya dibuka pintu dan berjumpa para sahabat dari luar. Jadi ada sahabat-sahabat datang ke Rasulullah itu, dan datang ke rumah Rasulullah itu ingin menanyakan hukum, ingin menanyakan ada hal-hal perkara-perkara yang ketika tidak ada Rasulullah itu kadang-kadang dijawab oleh istri-istri Nabi, tapi secara langsung. Nah, kemudian dalam perjalanannya Umar bin Khattab melihat sepertinya kondisi ini kurang pantas. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi, wahai Nabi, menurut lo sepertinya kurang pantas sosok nanti jauh drone kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan istri-istrimu langsung begitu saja. Jadi usulan Umar bin Khattab, kalau bisa jangan seperti itu komunikasinya, karena Umar bin Khattab kita tidak tahu. Makanya nanti disebut dalam ayat tadi, dzalika atau dengan nanti atharu lakum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Dikata Umar kepada Rasulullah, karena kita tidak tahu kondisi hati orang yang datang. Betul mandum gol hati, lih pikiran pehana. Jadi memang langsung. Maka atas usulan Umar bin Khattab itu turunlah ayat tadi. Nah, jadi kalau datang orang-orang ke rumah Rasulullah, kalau tidak ada Rasulullah yang ada istri, jumpanya tidak boleh masuk. Jadi jud kejauh tapi di balik pintu. Umpama anak sahabat anak Rasulullah jauh saja dari istri Nabi, tapi hanya buka pintu. Silakan komunikasi, mau tanya apa, tapi min warai hijab. Maka ayat ini salah satu ayat yang turun atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bukan hanya ayat ini, ada beberapa ayat yang lain yang turunnya itu karena usulan Umar bin Khattab. Ayat tentang tawanan perang Badar, yang turun ayat karena Umar bin Khattab sih. Tawanan perang Badar, kami Rasulullah dan Abu Bakar juga tawanan perang Badar nyo rakyat tebusan. Ke Umar nyo menurut tak habis dulu. Kan? Tawanan perang Badar ini kan cik burung ubo lawan Islam. Nyo dah perlu. Habis tengok hak dalam pada perang dalam yang Umar kata. Ubo kan perang pertama dia ikut ubo itu kan. Ubo yang kakak Abu Jahiliyah. Kakak itu kan. Yang menyedot dia tengok karena perang dalam ayat kai persiapkan pasukan. Maka usulan Umar dah habis dulu. Yang ubo. Tapi ketika itu Rasulullah Abu Bakar berpendapat beda babi. Ya, tak tahan dan dengan terusan dan terusan. Ketika itu turun ayat Allah untuk menyetujui pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga di antara ayat yang turun untuk menyetujui pendapat Umar bin Khattab itu ayat solat 2 rakaat setelah tawaf di makam Ibrahim. Jadi tawaf ke rumahnya yang panjang dan layang 2 rakaat. Di tawaf yang bakal renju ayat ittakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kayak Nabi Rasulullah menyona Nabi dulu. Maka yang layak jadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Manlah Umar bin Khattab dengan pegah layan banyak ada yang kat jadi Nabi lo. Karena rekomendasinya. Jadi ayat yang tadi maka hendaklah juga menjadi perhatian kita, kalangan perempuan, kalangan kita, di mana cik katanya di rumah, walaupun di teras, walaupun di halaman ada pagar, hanya langsung kadang-kadang mengendaster dulu.
alah untuk tetangga api. Ada tetangga ke beragam sih. Tetangga kan ya. Alah orang tua dia kasus ini orang tua tu. Maksud dia orang tua yang luarnya. Jadi harus tetap jaga itu. Ya, harus kita tetap kita jaga. Saya teringat dulu di Mesir ada pernah merasakan seperti itu, datang ke sebuah rumah guru saya, dan waktu itu bawa hasil ujian atau apa, kalau tidak salah ingat lagi. Jadi waktu itu suami beliau tidak ada di rumah, tapi beliau jawab salam dan beliau sampaikan. Jadi suami saya tidak ada perlu apa? Saya sampaikan mau bawa ini. Oh ya boleh, selipkan aja di bawah pintu. Fikir apa punya? Betul menodhan. Benar tak yo? Rupanya memang seperti itulah yang sebetulnya. Jadi untuk saling menjaga hati, kata Allah dari Al-Quran, jadi at-tahar bi qulubikum wa qulubihinna, untuk menjaga hati yang laki-laki dan untuk menjaga hati yang si perempuan. Apa adik kau nak dong? Kagak ada jaga. Tapi ada dong ni. Kalau menyokong jamu ni, dia dah mengaji orang berguna, kan? Persoalan-persoalan, makanya Nabi zaman itu pun tak apa hubungan untuk masjid. Tapi ketika sudah banyak perempuan yang ke masjid, karamnya dan akhirnya ditambah pintu satu lagi. Jadi dua pintu juga sudah berfungsi sabar. Maka kemudian dibuat dua pintu, satu pintu khusus laki-laki, satu pintu khusus perempuan. Ini berapa? Sebab nak kasuh perayaan train lah. Sama-sama ajak masjid, sama-sama kalah jauh. Jadi punya hanya tangga remeh punya. Padahal kaget kamu mulia. Hai kalau masjid pada nak ada. Cuma ni bagaimana tak bahana menjaga hati. Tabah-tabah pintu lebih ka. 3 keluarga merempak. Ada kiban cerita apa wajib ka beda. Maka itu persoalan. Demikian juga di antara adab laki-laki dan perempuan itu, hanya merempak orang abahnya baik langsung pah berhadapan. Yang kena kan, kena hati, kena buat pun kena berdua tu. Hanya dia langsung rina orang merempak berhabar langsung baik lagi. Merempak mesti menghadap mana? Oh, menyukau rina menghadap dia tak isu. Atau pandangan beda takalan mata kan. Yang paling bahaya mata. Menancur rina kadang-kadang memang tidak bisa kita elak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kerjaan, tapi dijaga. Karena harus kita akui bahwa banyak sekali kasus-kasus di kantor-kantor, di tempat kerja, bahkan di dunia pendidikan, setingkat mengajarkan ilmu saja, itu kan pada dasarnya tidak boleh menyentuh jenekalan yang anak-anak yakin jenekalan fikih, bahwa pada dasarnya tidak boleh hukum perempuan belajar mengaji atau belajarlah secara umum pada laki-laki itu sama seperti hukum perempuan berobat pada dokter laki-laki. Dasar roi hanya sebenarnya, kecuali tidak ada pengajar yang perempuan yang kompeten di bidang itu, atau tidak ada dokter yang perempuan yang kompeten di bidang itu. Tapi menyona dokter yang kompeten, maka dokter perempuan yang kompeten, maka orang ini yang ubat dia harus dokter urina. Ada boleh sebenarnya kalau ada dokter perempuan yang memang kompeten, kecuali hanya yang kompeten kan. Yang baru je darurat, yang beragam. Biasanya nak dia ditolongkan perempuan ke perempuan. Walaupun itu dah bantahan, tapi
bahan bantah itu, tapi hukum dasar lah. Bahkan ada hari ini orang proses melahirkan itu mesti ke dokter laki-laki misalnya. Bahkan ke dokter laki-laki, rupanya nan dokternya lagak kanan. Dokter lagak boleh. Demikian juga dalam proses belajar mengajar, transfer ilmu, sama hukumnya. Orang ini belajar bab urang ngaji, kecuali tidak ada guru perempuan yang kompeten bidang itu. Misalnya kena buat hukum fikih, yang gure agam misalnya. Gure ini tapi hanglah surah umpama. Itu boleh. Atau kena jaga tauhid. Yang nampak tauhid maksudnya umpama nampak baca umzu malam terasa dalam umzu. Lain nak cik cuma umzu. Itu contoh. Sedangkan tidak ada guru tauhid yang betul-betul kompeten dari kalangan perempuan. Boleh. Tapi kalaupun boleh, harus sebisa mungkin itu tertutup. Jadi kaget misalnya sebagian masjid tetap ketika gurau ragam tetap ada buka yang berkhid. Lagi nya BKM baru berita agak ustaz ada buka walaupun nya orang naik garu beli buka hai buka. Tapi memang kakak lagi maka seperti di beberapa pesantren daya, ya di daerah seperti itu, menyeuragam dengku agam yang damang bak kelas awalnya menyebab daerah-daerah salafiyah, beberapa daerah seperti daerah di Mesra dan beberapa daerah lain, yang murid-murid ini menurut pakai cadar, yang betul. Jadi karena tujuan ilmiahnya kan supaya dia boleh hati, bertenang, bertentram. Mamnya tiga dengan dah jelaskan, dengan rupah dah jelaskan. Trump ke senyum saja. Dia senyum rupah maju. Bekak. Jadi kacau aja. Maka untuk menjaga hal-hal seperti itu diatur. Teringat saya dulu, kebetulan di tempat kamu di Kudir, di Lusail Nathirul Ure Cina, Tengku Haji Mukhtar, orang mulia ada orang alim. Jadi beliau itu walaupun diprotes waktu itu orang alim, orang jauh lewat jauh pandang lewat dan berani orang kuat. Jadi ketika beliau mengisi pengajian ibu-ibu di rumah perempuan, itu beliau betul-betul menerapkan seperti ayat tadi. Jadi ini nak ramai dah tu. Tak apa bang cik rumah ni. Tapi gonya geduk semua bergeduk. Yang di likop bintik. Nah, ni waktu itu dipandang aneh orang. Kok rusam boleh. Yang dia jadi ngasu sangat. Mereka agak sama cenderung jadi likop bintik. Aku menjadi muda. Dikenal dulu sana. Sampai saya juga terheran-heran. Bagaimana? Ternyata kemudian seiring kita belajar, kita mendapatkan ilmu itu ternyata dasarnya. Hanya ayat yang dibaca, kan? Menyumpah imam dibaca ayat, kalau yang udah ilmu itu, maka pengaruh sekali. Kemudian selesai tadi dijelaskan tentang dibaca ayat-ayat tentang cara interaksi isteri-isteri Nabi, sahabat Nabi dengan isteri-isteri Nabi, termasuk hukum hanjut isteri-isteri Nabi setelah wafat Rasulullah itu dinikahi abadan selama-lamanya. Di isteri Nabi setelah wafat Nabi tidak boleh yang ada yang menikahi mereka. Kemudian tentu kuno barakat pun dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentang Allah dan para rasul, para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat digunakan kata fi'il mudhari' di sini yusallun, bukan sallu ala nabi, yusallun.
yusallu ini fi'il mudhari'. Dalam faedah fi'il mudhari' yufidul istimrar. Jadi selawat Allah dan malaikat ke nabinya yang tabi-tabi. Ketika dua tabi-tabi, kerana cinta Allah kepada kekasihnya, cinta malaikat kepada nabinya, tabi selawat. Jadi kan dia musim mula-mula muda. Maka karena Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat saja berselawat kepada Nabi, tentunya kita lebih. Maka diperintahkan dengan fi'il amar, sallu alaihi wa sallimu. Maka kalian juga, wahai orang-orang beriman, tentu lebih pantas, lebih seharusnya berselawatlah kepada Nabi dan berkirim salam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu wadanya yang selawat itu fi'il amar. Cuma fi'il amarnya kan kondisi ini kan umum. Sehingga apakah sekali, apakah dua kali, apakah bagaimana, maka butuh kepada penjelasan lebih lanjut. Ada, maka kemudian ada hadis. Firau Nabi gendanya kepada Rasulullah. Firau Nabi, firau sahabat dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, kalau saya berdoa, dalam doa, padik krek lom sambut pedro. Wahai Rasulullah, menyolong lom doa yang dalam doa, padik krek lom sambut pedro. Maka kata Rasulullah, insyita, kalau engkau mau, jadikanlah sepertiga. Kan? Sepertiga doa katanya menyujud akhirnya adalah sedang main dari wajib doa kadang-kadang 15 minit, 20 minit dalam sahur fitrah kan.